Berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah barat dan utara, berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di sebelah timur, serta Kabupaten Demak di sebelah selatan. Jepara merupakan kabupaten dengan jumlah kepadatan penduduk yang cukup banyak, yakni memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.192.811 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan sekabupaten Jepara, yakni Kecamatan Bangsri, Kecamatan Batalit, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Jepara, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Karimun Jawa, Kecamatan Kedung, Kecamatan Kling, Kecamatan Kembang, Kecamatan Mayong, Kecamatan Melonggo, Kecamatan Alomsari, Kecamatan Pakis Saji, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Taunan, dan Kecamatan Welahan. Dari sisi letak geografisnya, Jepara memiliki 4 wilayah strategis yang terbagi ke dalam wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari Gunung Muria, dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan serangkaian kepulauan Karimun Jawa. Melihat persebaran dari jumlah penduduknya dan dibanding dengan letak geografisnya, Jepara memiliki tantangan terhadap tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang berbeda dari masing-masing wilayah. Kita lihat perkembangan wilayahnya. Dari 16 kecamatan di Kabupaten Jepara, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki perkembangan yang cukup pesat, yakni Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Mayong, Kecamatan Welahan, dan Kecamatan Pesangaan. Padahal Kabupaten Jepara memiliki kecamatan kota yang menjadi sentral kegiatan perkotaan. Namun nampaknya di kecamatan kota ini masih kalah dibandingkan dengan kecamatan yang memiliki perkembangan wilayah yang cukup pesat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keberagaman corak serta kultur masyarakat yang mendiami wilayah di masing-masing kecamatan sekabupaten Jepara. Wilayah Kecamatan Karimun Jawa misalnya memiliki corak yang berbeda dengan Kecamatan Alomsari. Jika Kecamatan Karimun Jawa corak masyarakatnya lebih dekat kepada masyarakat perairan, maka Kecamatan Alomsari corak masyarakat lebih condong kepada masyarakat pertanian. Berbeda pula dengan Kecamatan Kling dengan Kecamatan Kalinyamatan. Jika Kecamatan Kling masyarakat lebih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, maka di Kecamatan Kalinyamatan masyarakatnya lebih menggantungkan hidupnya pada sentra-sentra industri, kepegawaian, dan usaha-usaha kreatif. Terhadap pemilu, pemerintah Kabupaten Jepara melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara mencatat tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu memiliki progres peningkatan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2014, tingkat partisipasi pemilih sebanyak 44%. Berlanjut di tahun 2017 memiliki tingkat partisipasi masyarakat mencapai 74%, sampai di tahun 2018 sebanyak 61%. Hingga sampai di pemilu 2019 tercatat tingkat partisipasi masyarakat tembus sebanyak 77,5%. Dengan perincian untuk pemilu presiden dan wakil presiden, tingkat partisipasinya sebanyak 83%. Untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, tingkat partisipasinya 82,94%. Untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat sebanyak 82,90%. Dan untuk DPRD Provinsi sebanyak 82,91%. Tentunya hal ini ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu yang juga membutuhkan riset secara akademis untuk membuat suatu kesimpulan dan solusi formula atas problem tersebut. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu dalam hal ini membutuhkan banyak dukungan para pihak
terhadap aktivitas pengawasan. Salah satunya yakni dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu ini bagi Bawaslu tidak hanya sekedar pengawasan untuk datang ke TPS dan pemilih calon kandidat terbaiknya yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, namun juga dalam hal pengawasan yang nantinya akan berpotensi menjadi tindak kecurangan dalam pemilu. Bawaslu mendorong semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi dengan mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. Bawaslu juga mendorong peran serta masyarakat dengan peran serta secara langsung mengamati setiap tahapan demi tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kehadiran masyarakat dalam pengawasan ini dilakukan secara masif akan membuat pemilu ini menjadi bermartabat dan berintegritas, sehingga tagline kedaulatan yang dipegang oleh rakyat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik maka berpotensi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan nasib rakyat. Oleh sebab itu, saya Muhammad Sa'ali Bizar atas fenomena yang terjadi di setiap tahapan pemilu tidak hanya ingin melihat dan menjadi penonton, namun juga dengan harapan bisa terlibat aktif di kerja-kerja kepemilihan umum, terutama kerja pengawasan. Saya ingin berkontribusi lebih banyak demi kemajuan bangsa dan negara melalui suksesnya penyelenggaraan pemilu. Maka oleh karena itu, saya bertekad untuk maju sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Jepara yang memiliki visi menjadikan Bawaslu Jepara setara dan berimbang melalui kerja-kerja profesional, terbuka, dan inovatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka gagasan misi perlu dilakukan dan diupayakan yang telah saya susun sebagaimana berikut ini. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan. 2. Melaksanakan sosialisasi peraturan pemilu dan pemilihan secara masif dan inovatif. 3. Pemanfaatan sistem teknologi informasi guna menunjang kerja-kerja Bawaslu yang efektif serta efisien. 4. Pengaktifan kerja pengawasan partisipatif secara menyeluruh. Dan untuk mengkonkretkan atas visi misi tersebut dalam hal ini, saya mempunyai program kerja yang telah saya susun sebagaimana berikut ini. Pertama, membuat pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi dan terhadap peningkatan kerja-kerja atas kinerja jajaran. 2. Membuat kajian-kajian strategis terhadap perkembangan regulasi dan isu-isu terkini. 3. Optimalisasi media, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial sebagai kanal informasi lembaga. 4. Kerjasama dengan lembaga, institusi, dan instansi yang mendukung kerja-kerja Bawaslu. 5. Pemeliharaan desa-desa binaan anti politik uang yang sudah berjalan. 6. Meningkatkan supervisi dan asistensi secara masif ke jajaran. Adapun di periode ini tahun 2023 sampai 2028, saya mempunyai inovasi untuk supporting sistem kerja-kerja pengawasan di Bawaslu Kabupaten Jepara sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan desa digital anti politik uang dan penanganan isu sara serta hoax. Yang kedua, pembentukan tim cepat tanggap berbasis digital. Sekian, semoga di periode ini saya mendapatkan amanah dan dipercaya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.